Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Forkos, nah kembali lagi, selamat siang, kembali lagi dengan podcast kita Ngobrak Bawon, Ngobrol aksi kreatif bocah Wonosobo. Nah kita udah lama ya nggak ngobrol bareng-bareng kayak gini. Nah pada siang kali ini kita bisa berkesempatan untuk mengobrol dan bertukar pengalaman ya mungkin ya tentang apa aja sih ya nanti akan kita bicarakan. Nah, sebelumnya di sini kita udah bareng nih sama narasumber spesial kita, yaitu Mbak siapa nih? Mbak siapa coba? Siapa coba? Ada Itin. Oke, nah di sini ada Mbak Itin dan di sini ada aku yang biasa dipanggil Mira Dan aku biasa dipanggil Masya. Kira-kira di podcast kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Nah, jadi di podcast kali ini kita akan bahas tentang 100 bocah petualang yang mungkin nanti akan disampaikan oleh Kak Itin. Mantap. Nah, teman-teman udah denger nih tentang 100 bocah petualang. Di sini kita bakal tanya-tanya dan cerita-cerita bareng tentang 100 bocah petualang itu apa sih? Gimana Masya? Iya, betul sekali. Jadi kita nanti akan tanya langsung aja dengan Kak Itin tentang apa sih 100 bocah petualang itu. Nah, kalau Kak Itin sendiri, kalau 100 bocah petualang itu apa sih Kak? Kegiatan apa gitu? Terima kasih pertanyaannya untuk Mira sama Masya. Kita pokoknya chill, santai gitu ya. Ada panggilan khusus nggak untuk teman-teman Ngobrak Bawon tuh? Sobat apa misalkan? Forkos ya. Sobat Forkos, Forkos, ya, oke. Sobat Forkos. Halo Sobat Forkos Forkos. gitu ya, yang mendengarkan ataupun melihat video ini, podcast ini. Sebenarnya 100 bocah petualang itu adalah kegiatan tahunan, tapi baru jalan 2 tahun ini sih, kemarin dan di tahun ini, terkait dengan kita membuka kesempatan untuk 100 teman-teman dari mulai SD sampai SMP dan SMA juga ada beberapa. Jumlahnya pokoknya akumulasi total adalah 100 anak. Nanti mereka bisa mendaftarkan diri dan biasanya kita akan seleksi satu berdasarkan kategori usia. Jadi yang teman-teman SD, kemudian teman-teman SMP dan SMA, sama yang kedua adalah yang tercepat. Jadi dari mungkin yang daftar ada 3.000 sekian anak gitu ya. Amin tahun depan semoga ya. 3.000. Jadi dari 3.000 itu siapa nih 100 pendaftar tercepat. Selain itu juga tadi kita kotak-kotakan mulai dari ini kelompok sekolah dasar, ini kelompok menengah pertama dan menengah ke atas. Kurang lebih gitu terkait dengan 100 bocah petualang. Itu ada jangka umurnya gitu nggak sih Kak? Ada. Jadi karena kita menjangkaunya adalah maksimal usia anak, kan kalau definisi anak itu kan 0 sampai 18 tahun. Iya. Kalau kita sih mencari atau menjaringnya itu teman-teman bukan dari umur 1 tahun sih, tapi lebih ke teman-teman SD kali ya. Jadi kelas mungkin kalau SD itu umur berapa sih? 8? 7? Ya, Ya, mulai dari 7. 7 ya. SD mulai dari 7 ya. Umur 7 tahun sampai dengan teman-teman mungkin maksimal umur 17. Karena kan kalau udah 18 kan berarti udah dewasa tuh. Kalau masih 7, misalkan ulang tahun 18-nya masih besok, hari ini acara 100 bocah petualang, kalau lolos ya boleh ikut, aman. Jadi membuka pendaftaran gitu ya? Iya, kita buka pendaftaran dan siapapun yang mau daftar juga sangat diperbolehkan ya. Kan teman-teman Forkos kan Mira sama Masya kan juga yang ikut merekrut teman-teman ya kemarin. Iya, ya. benar banget. Nah, Mbak Itin tadi kan udah sempat nyebutin tentang gimana anak-anak tuh bisa ikut 100 bocah petualang. Nah, di sini kan melewati pendaftaran dulu. Nah, Mbak Itin gimana sih cara daftar buat ikut 100 bocah petualang dan kira-kira biar kita tahu 100 bocah petualang tuh diadakannya kapan tuh gimana caranya Mbak Itin? Oke, kalau diadakannya kapan itu pasti diadakan setiap tahun dalam rangka perayaan Hari Anak Nasional. Kalau secara nasional itu tanggalnya 23 Juli. Tapi kalau perayaannya di Kabupaten Wonosobo itu nanti tergantung ngikut event biasanya. Bisa tanggal 23-nya atau mungkin bisa setelah ataupun sebelum. Jadi kalau tanggalnya tentatif bisa menyesuaikan. Kemudian kalau untuk proses mendaftarnya, nanti teman-teman itu bisa scan barcode biasanya, kemudian nanti akan dimasukkan ke link, nanti akan mengisi biodata, namanya, usianya, kemudian motivasi kenapa sih kok mau ikut gitu ke 100 bocah petualang. Dan nanti biasanya kalau teman-teman yang nanti akan lolos ke seleksi akan dimasukkan ke grup besar. Jadi di grup WA akan ada minimal berarti 100 nomor ya, 100 nomor yang akan join ke grup itu, 100 bocah petualang.
Oke, jadi Kak Itin kalau misal latar belakang sendiri aja ada nggak sih kayak kenapa sih Iya. bisa kayak muncul gitu? Awal mulanya Iya, ide dari siapa? Ide dari siapa? Atau mungkin kayak sejarah dari 100 bocah petualang itu apa? Sejarah. Udah melewati apa Iya. aja dari Oke, diadakannya oke. 100 Iya, bocah iya, betul. petualang. Jadi dulu tuh awalnya berawal dari gini. Jadi kita ngobrol ya kan dari teman-teman forum anak, kemudian ada teman-teman fasilitator dan juga pembina. Jadi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana DPPKB PPPA Kabupaten Wonosobo. Iya, Jawa singkatnya banget gitu Iya, ya. panjang banget kan. Panjang. Terus kita ngobrol gitu kan, kira-kira bikin apa ya untuk perayaan Hari Anak Nasional yang simple, aslinya ya gak simple banget ya, yang menarik lah untuk anak-anak gitu. Terus setelah kita brainstorming, yang siapa punya ide, terus kita sempurnakan, akhirnya lahirlah ide gimana kalau kita bikin 100 bocah petualang. Karena nanti modelnya tuh teman-teman akan ditempatkan di pos-pos, kemudian 100 anak itu selama kurang lebih 4 jam atau 5 jam, atau bahkan ya sekitar 5 jam lah, kan ada upacara dulu biasanya, upacara kemudian baru ke kegiatan itu, mereka akan belajar 6 hal secara berbeda, kemudian dengan harapannya tuh teman-teman jadi tahu hal-hal lain di luar hanya kegiatan akademik sekolah aja, atau hanya kegiatan organisasi di sekolah aja. Misalkan udah ikut organisasi OSIS atau organisasi pramuka, itu sudah sangat baik ya. Jadi kalau di 100 bocah petualang itu kita akan belajar hal-hal baru. Misalkan nih ada salah satu pos ya tentang mengenal satwa. Itu juga dulu sejarahnya adalah kita mikir, bisa nggak sih kalau anak-anak itu megang satwa yang katanya buas atau liar gitu ya. iya, Kemudian ternyata kita kenal sama komunitas di Wonosobo gitu, pecinta Satwa. satwa liar dan lain-lain gitu. Kemudian bisa dikoordinasikan untuk anak-anak, ternyata juga safety gitu ya. Anak-anak tuh punya pengalaman untuk pegang ular tuh rasanya kayak gini, kadal. Kau megang nggak kemarin? Megang. Kamu megang. megang Iya. ya? Tapi nggak dibawa pulang kan ya? Soalnya Kalau dibawa jangan, pulang, ya. nanti dimarahin panitia. Udah tuh, terus setelah dari pos yang hewan satwa itu ya, terus lanjut ke ada pos-pos terkait dengan perlindungan anak atau pengetahuan tentang hak anak. Misalkan tentang gizi seimbang. Awalnya kita mikir gimana caranya dengan waktu yang singkat teman-teman minimal tahu dulu deh basic-basic terkait dengan gizi seimbang itu apa aja. Kalau sekarang namanya isi piringku ya. Isi piringku. Kalau dulu 4 sehat 5 Sempurna. miliar ya kan. Banyak banget itu. 5 miliar. 5 miliar. Kemudian ada juga terkait dengan OXEA atau Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Itu selama 2 tahun kita selalu membawakan isu itu karena memang sampai saat ini masih sangat relate. Kemudian juga ada pos tentang apa lagi ya? Itu Hak anak, hak anak itu juga ada. Jadi nyusun puzzle, tuh rangkaian yang punder-punder itu kata-katanya. kemarin ya, kita jadi Gimana kayak dan punya segala macam. puzzle gitu. Dan ada juga ruang kreativitas. Jadi kita bener-bener cuman kasih kanvas ke teman-teman, tote bag gitu ya. Mereka disuruh ngelukis. Silahkan lukislah kreatif kamu, seseneng kamu mau seperti apa. Oke, berarti itu emang pos-pos gitu terus ada permainan-permainan gitu ya? Iya, kita pakainya model permainan karena balik lagi kelompoknya itu kan ada yang sekolah dasar tingkatnya, ada yang menengah pertama dan menengah ke atas. Nah, ketika remaja awal dan remaja akhir itu dicampur kan harus ada kegiatan-kegiatan yang mereka bisa masuk ya. Jadi kita pakai metodenya yang having fun, yang menyenangkan. Kemudian ini yang menarik juga, yang jadi penjaga pos selain yang hewan itu ya, karena itu harus komunitas. Karena itu harus profesional. Kalau mungkin Forkos kalau diajarin bisa kali ya. Bisa. Nyekeli ulo apa gini so. Berat ya ularnya tuh kemarin. Berapa kilo ya kalau boleh tahu? Mungkin Ibu tahu Berat berapa banget, nggak informasinya? tahu berapa Berat kilo, banget nggak tahu ya. Nah, yang menarik itu di pos-pos lain selain yang satwa itu, yang menjaga adalah teman-teman Forkos. Jadi itu juga melatih biar teman-teman Forkos itu punya satu pengalaman. Kan pasti di dalam pos itu public speakingnya akan dilatih, kan? Termasuk dengan kegiatan ini juga teman-teman jadi belajar. Kemudian yang kedua, kalau di 100 bocah petualang itu selain public speaking juga bagaimana menyampaikan metodenya itu yang menyenangkan. Karena kan nanti akan kelihatan, pesertanya antusias atau enggak. Kemudian pesan yang kita sampaikan tuh sebenarnya nyampe atau enggak sih? Biasanya kan di akhir kita akan menanyakan ya. Jadi isi piringku itu apa aja? Anak yang kipas-kipas apa aja. Ternyata mereka antusias kan, berarti juga inilah evaluasi untuk teman-teman Forkos juga ya.
Oke, nah Kak Itin sendiri kalau misal ada nggak sih kayak gimana tanggapannya mereka tentang status bocah petualang ini? Kan kalau misal anak-anak nih kalau ada kegiatan kayak gitu, terus pernah nggak sih kayak nyampein Kak Itin, oh Kak Itin Cantik kegiatan gitu. Apa nih? terus kayak kegiatan status bocah itu asik atau gimana gitu, ada nggak sih kayak Ya, respon-respon tanggapan gitu? positif. Sejauh ini sih dari 100 anak tuh karena aku lumayan iseng ya. Jadi tuh kalau waktu makan siang kan teman-teman yang tahun ini tuh bawa bekal. Terus aku muterin satu-satu, aku minta dan nyicipi ya bekal-bekal mereka tuh apa, sambil aku menanyakan menurut teman-teman acaranya gimana gitu. Dan dari 100 itu ya 99 lah ya mereka mengatakan bahwa kegiatannya sangat seru gitu. Kalau yang satu itu bilang kalau bisa jangan setahun sekali lah, setahun 4 kali gitu. Wah, Loh, kita yang repot itu kita yang agak-agak gini ya. Tapi semoga aja hal-hal baik kayak gini bisa ada, dan nggak cuma Forkos aja ya, tapi bisa organisasi lain, mungkin kita bisa kerjasama. Kemudian akan sangat baik kalau kegiatan 100 bocah petualang ini yaitu tadi nggak cuma Forkos, tapi organisasi lain juga mungkin bikin dengan nama lain atau kegiatan lain dengan tujuan yang sama. Intinya untuk biar anak-anak tuh punya ruang kreativitas, biar ketika punya waktu luang itu nggak dipakai buat hal-hal yang jelek. Jadi karena minimal kan 5 jam 6 jam aktivitas fisik di outdoor, kemudian berkegiatan di pos-pos itu, selain mereka dapat pengetahuan, mereka juga dapat capek. Nah, kalau udah capek kan di rumah kan akan istirahat. Jadi meminimalisir tadi untuk berkegiatan atau memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang buruk, larinya ke hal-hal yang baik gitu. Oke, kalau ini sendiri 100 bocah petualang diadakannya di mana sih Kak? Kalau 2 tahun terakhir ini kita ngadainnya di Pendopo. Ya, di Pendopo. Kan ada taman-tamannya tuh. Kita memanfaatkan taman-taman itu biar kita olah sama teman-teman forum anak gitu. Kita bikin per pos-pos tadi, dan pokoknya kalau kita datang bersih, kita pulang juga bersih. Itu juga nilai-nilai yang diajarkan dan diterapkan sama teman-teman Forkos ketika berkegiatan kemarin. 0 sampah, ya nggak sampah, ya nggak nol banget sih, tapi intinya ketika datang gitu ya bersih lah gitu lah ya. Datang bersih, pulang bersih. Oh ya Mbak Itin, kemarin dengar nih Pak Afif tuh juga sempet ya menyempatkan diri untuk datang juga ke kegiatan kita. Nah, tanggapan dari Pak Afif tuh Mbak Itin dengar nggak, kira-kira tanggapan positif dari Pak Afif tuh gimana sih? Mair acara nih. Tapi nyongarang tapi sempat ada sesi ngobrol dengan Pak Afif, Budiah gitu ya, Kepala Dinas DP3 dan juga Ibu PKK. Kemudian ada juga kemarin yang sempat hadir itu Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Ibu Retno Sudewi, itu juga hadir. Kemudian ada beberapa tamu-tamu juga yang hadir. Kemudian mereka sangat mengapresiasi kegiatan 100 bocah petualang. Terus orang dewasa ini, ayah bunda kita menyampaikan bahwa acara-acara kayak gini ya harusnya tadi nggak hanya 1 tahun sekali aja, tapi bisa mungkin dibuat berjenjang gitu ya, selama setahun bisa mungkin 4 bulan sekali, atau berapa setahun bisa 3 kali gitu. Nanti kegiatannya bisa kalau mau pakai, jadi nggak hanya ketika event perayaan Hari Anak Nasional aja, tapi kita bikin batch gitu ya, batch 1, batch 2, batch 3 itu mimpi selanjutnya ya, karena kita sudah 2 kali berkegiatan 100 bocah petualang. Nanti kalau ada kesempatan, ada waktu, kita bisa brainstorming lebih lagi untuk membuat itu tadi 100 bocah petualang, kita bikin batch-batch gitu atau kelompok-kelompok besar. Oke, berarti seru ya, kayak juga udah kenal gitu kan. Maksudnya Pak Bupati juga udah maer katanya, udah Maer. Aku mau tanya dong sama Masya dan Mira yang waktu itu jadi jagain pos nggak? Iya, jagain. Mira jagain apa, Masya jagain apa, kemudian aku mau tanya ada reviewnya, gimana reviewnya? Kalau aku kebetulan jaga di mana aja sih, aku fleksibel banget. Waktu itu memang jaga semuanya. Tapi yang mungkin berkesan untuk Mira apa? Kalau aku yang berkesan itu waktu aku masuk di pos lukis. Jadi di situ teman-teman tuh aku bisa lihat hasil karya dari teman-teman, dan aku juga sempat nanya ini gambar apa, ini gambar apa. Dan teman-teman tuh bersyukur banget ya aku karena ketemu sama teman-teman yang sangat responsif. Mereka selalu menjawab apa yang aku pertanyakan walaupun nggak penting-penting banget sebenarnya. Pertanyaanmu ya? Iya. Jawaban mereka kan penting. Penting banget. Pertanyaanmu yang kadang-kadang oke. Terus aku juga sempat kayak ketemu sama beberapa teman aku yang emang aku kenal. Setelah itu kita sempat foto bareng segala macam gitu. Aku seneng banget sih sama acara yang kemarin. Oke, kalau
Mesya? Kalau aku jaga di pos satwa, kebetulan di pos satwa. Saya sama, Ulah, dia sing jagani ulah berarti. Oke. terus juga kan banyak kayak baru kayak megang-megangi satwa-satwa gitu, ada ular, terus kemana apa ya, biawak, Iya. apalah segala macam itu. Terus kalau respon dari teman-teman sih itu kayak senang semua, soalnya kan itu juga masih di awal kegiatan di pos awal kan kalau satwa, jadi masih excited semua kayak apa sih itu, ada apa, ada ular segala macam. Terus mereka juga megang-megangin kan boleh dipegang gitu kan, jadi mereka megang-megangin juga. Terus kita foto-foto bareng juga sama teman-teman 100 bocah juga. Oke. Karena kemarin itu juga kalau ngomongin 100 bocah petualang pasti akan sangat deket banget sama keterlibatan Forkos gitu ya. Kalau Iya. aku kan bagian huhuhaha lah ya, huahue pokoknya di belakang yang menyemangati teman-teman, kemudian mendukung yuk butuh apa dan segala macam. Mungkin menjembatani juga proses komunikasi teman-teman kalau ke Pemda mau gimana, ke orang dewasa lainnya mau gimana. Yang lebih banyak terlibat kan teman-teman Forkos. Satu lagi deh pertanyaan dari aku, boleh kan ya? Tanya ya? Boleh, boleh. Slow santai aja. Boleh dong, tanya-tanya dong. Ini kalau persiapannya, menurut kalian sebagai panitia Forkos, rasanya kepiye? Persiapannya enggak Ya. ribet dikit lah ya. Tapi enggak ribet, tapi asik kok. Persiapannya asik. Kita jadi sering kayak ketemu gitu kan. Karena Kumpul-kumpul memang kita bareng gitu. karena memang kita tuh harus bikin beberapa dari yang Alat ya. kita keluarin itu, kayak beberapa properti yang bakal kita keluarin Iya, itu iya. kita harus bikin sendiri. Dan jadi kayak kita kerja sama bareng-bareng lah. Ya, kita jarang banget kumpul ya. Terus waktu ada acara itu kita sering banget kumpul. Kita kayak bisa seminggu tuh mungkin hampir ya 4 atau mungkin iya, kalau 5 hampir- hari hampir itu. tiap hari. Iya, gitu. hampir setiap hari ketemu, terus kita ngerancang bareng-bareng buat properti itu. Terus kita juga waktu sampai di taman itu kita survei. Terus kan kalau di satwa itu kebetulan banyak nyamuk gitu ya, katanya banyak nyamuk yang Kita Oke, nih jangan Iya, capek ya biar iya. teman-teman Oke. tetap aman. biar enggak Oke, jadi mantap. Persiapannya berarti menyenangkan ya? Iya. Overall ya. Banget, iya. Ada lagi mungkin pertanyaan untuk saya? ada ini Kak, itu kalau misal dampak signifikan gitu buat anak gitu ada nggak sih kalau jadi ada banget. ini? Karena 100 bocah petualang itu satu tadi ya, ngajarin tentang bagaimana memanfaatkan waktu luang yang baik. Jadi ketika mereka punya berapapun waktu luangnya, mereka bisa berkegiatan. Oh ternyata daripada aku mainan ke hal-hal yang jelek-jelek atau Iya. buruk-buruk, mending aku mungkin searching tentang perlindungan anak, tentang hak anak, atau aku cari tahu tentang tangga internet sehat. Karena kita kan sempat ada momen itu ya, sesi itu di setiap pos. Kemudian yang signifikan lagi adalah teman-teman belajar terkait dengan penyampaian pendapat, kemudian dinamika kelompok. Itu kan dipertemukan walaupun misalkan sama-sama dari tingkat sekolah dasar, sama-sama dari menengah pertama atau menengah atas. Tapi mereka dipertemukan sama orang-orang yang bahkan mereka nggak kenal. Bikin yel-yel bareng, itu kan menyatukan 10 orang yang belum kenal, langsung harus bikin yel-yel, harus kompak, ya kan? Terus mereka kemana-mana bareng, bahkan makan bareng. Kemudian yang aku ingat kemarin juga tuh apa ya, dititipkan jadi satu HP ya kalau nggak salah, HP juga dititipkan. Bekal juga sempat dititipin itu. Itu kan membangun kepercayaan akhirnya. Oh, nyong percaya raya, nek HP ini tak titip nah, nggon mbak kae apa nggon niki sing kelompokku gitu. Dia percaya atau enggak, itu akhirnya membangun hal-hal yang baik di situ, hal-hal positif yang kecil-kecil tapi cukup banyak dilakukan dan berdampak baik dari 100 bocah petualang. Oke, berarti ya overall emang bagus ya, itu emang positif banget kegiatannya, terus membawa dampak yang baik buat anak-anak Iya. di Wonosobo. Kalau misal harapan ya, mesti ada harapan buat 100 bocah petualang ini diadakan di luar Kabupaten Wonosobo juga ya tentunya. Amin, moga-moga dari Bisa hal-hal ini kan terinspirasi. teman-teman Forkos kan juga selalu menggaungkan tentang 2P. Iya. Adalah Pelopor dan pelapor. mantap. Pelopor adalah Pelopor, kita mempelopori atau menjadi contoh yang baik buat anak-anak di Kabupaten Wonosobo. oke, pelapor. Kita yang menyampaikan apa yang sudah kita apa tadi? Kita yang bagian inilah ya, Iya, woro-woro menyampaikan, gitu ya, iya. benar Kan kita udah menyampaikan. melopori dan kita harus menyampaikan karena kita udah ajak-ajak, udah menjadi contoh, kita menyampaikan gitu. Salah satunya adalah menjadi pelopor tadi, jadi contoh. Kalau
ternyata Wonosobo aja bisa. Harapannya sih dari kabupaten-kabupaten lain juga bisa mencontoh hal-hal baik seperti ini. Sebenarnya nggak harus melulu di luar kabupaten, tapi kita malah bisa mengkerucut ke akar-akar dulu. Jadi ke kecamatan, ke desa itu kan akan bagus banget ya. Membayangkan setiap perayaan Hari Anak Nasional di setiap desa, kelurahan ada 100 bocah petualang. Wah, keren banget. Tepuk tangan untuk 100 bocah petualang. Box, mantap. Oke, Kak Itin mungkin ya sudah cukup ya pertanyaan-pertanyaannya. Ya, kok sudah cukup ya udahlah. Mau lagi? Ya udahlah kalau cukup Mau berapa jam ya kira-kira? Nah, mungkin cukup ya dari kita pertanyaannya. Untuk Kak Itin ada pertanyaan lagi atau enggak? Oh, ada. Cukup juga, makasih. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita udah sempet gali-gali informasi nih tentang 100 bocah petualang. Tentunya kita juga udah sempet cerita-cerita tentang kegiatan 100 bocah petualang di tahun 2024 dan 2023. Nah, untuk Kak Itin terima kasih sudah menyempatkan untuk bareng-bareng ngobrol santai sama kita-kita semuanya. Thank you. Nah, buat teman-teman, kalau misal kepo nih dan pengen ikut juga di 100 bocah petualang tahun depan, teman-teman bisa pantengin terus IG Forkos Wonosobo. Oke. Dan juga mungkin YouTube dan TikToknya ya, TikTok Forkos Wonosobo. Nah, mungkin ya sudah selesai. Terima kasih buat Kak Itin. Semoga apa yang tadi kita bicarakan bisa bermanfaat dan menambah pengalaman aku juga, kayak tahu gimana nih 100 bocah kalau dari pandangan Kak Itin sendiri kayak gitu. Nah, kita juga tadi udah seneng nih dengar review-review dan tanggapan positif tentang 100 bocah petualang dari teman-teman kita. Oke, sampai jumpa di video dan live selanjutnya. Ngobrak bawon, ngobrol aksi kreatif bocah Wonosobo.